Assalamualaikum teman-teman semua, Sampurasun. Selamat bergabung kembali di channel Info Australia, channel yang selalu update berita-berita yang ada di Australia, dan juga saya bakalan share informasi-informasi menarik dan bermanfaat buat teman-teman semua seputaran Australia. Jadi it's all about Australia, teman-teman. Nah, di konten kali ini saya bakalan bahas mengenai Australian Health System. Jadi sistem kesehatan di Australia. Kalau di Indonesia ada kartu BPJS, di sini ada kartu Medicare. Jadi simak videonya, teman-teman. Jangan di skip biar informasinya masuk full ke teman-teman, oke? So, mari kita mulai, teman-teman. Oke teman-teman, di konten kali ini saya bakalan bahas mengenai sistem kesehatan di Australia dan gimana sih running si government ini menjalani sistem kesehatannya itu buat warga negara Australianya atau negara migrannya, penduduk migrannya gitu kan. Nah, jadi di Australia ini gini ke teman-teman, kalau teman-teman sakit misalnya, sakit perut, nah datangnya itu datang ke GP namanya. Apa sih GP itu? GP itu General Practitioner. Jadi GP itu dokter, tapi bukan dokter spesialis ya. Jadi kayak dokter umum di Indonesia itu. Jadi teman-teman kalau sakit perut misalnya datang ke GP, dicek sama GP-nya nanti gitu kan. Jadi dicek, biasanya si GP itu kan ngasih prescribe gitu kan, ngasih resep obat buat teman-teman kalau lagi sakit, misalnya minum obat ini atau istirahat berapa hari gitu kan, nanti atau kasih surat sakit seperti itu. Nah, misalnya kalau sakitnya parah dan si GP-nya tidak bisa menangani, dan biasanya si GP akan merefer atau ngasih reference ke dokter spesialis. Misalnya ke sakit perut ya pasti ke yang dokter spesialis penyakit dalam ya, sakit perut kayak gitu. Dan juga bisa nge-refer ke rumah sakit, ke hospital. Nah, itu untuk si GP ya. Jadi teman-teman kalau sakit apapun gitu ya, misalnya sakit kepala, sakit perut, sakit apapun, datang pertamanya itu harus ke GP, General Practitioner, atau simpelnya dokter umum ya, seperti itu. Nah, di Australia ini teman-teman ada namanya kartu Medicare. Apa sih kartu Medicare ini? Jadi kartu Medicare ini kartu yang dipegang oleh warga negara Australia, dan si Medicare ini untuk mengcover biaya kesehatan untuk warganya. Tapi ada yang tidak tercover juga. Jadi ada yang gratis, ada yang diskon, dan ada yang tidak tercover. Si Medicare ini diperuntukkan untuk semua warga negara Australia, dan Medicare ini mengcovernya itu kayak seperti public hospital ya, rumah sakit umum, fee-nya itu di cover sama si Medicare. Jadi kalau di sini itu kalau teman-teman merasa sakit atau apa parah ke emergency ya, ke rumah sakit, pasti di take care dulu ya, ditangani dulu, bukan ditanya dulu biayanya. Kalau mohon maaf gitu ya, kalau di Indonesia kan sebelum ini harus data dulu biayanya pendaftaran berapa juta gitu kan, berapa gitu kan, kayak gitu. Kalau di sini ditanganin dulu, nanti baru kalau punya Medicare diserahin Medicare-nya, dan kalau punya private insurance ya bisa di cover sama private insurance. Nah, si Medicare ini hanya mengcover untuk public hospital atau rumah sakit umum ya. Kalau di Indonesia itu rumah sakit umum. Kalau private hospital Medicare itu nggak cover. Jadi kalau teman-teman sakit di sini punya Medicare, pilih yang public hospital dan bilang ke dokternya ke yang public hospital, jangan ke yang private hospital. Dan juga si Medicare ini bisa cover biaya GP ya. Nah, makanya teman-teman kalau mau datang ke GP itu lihat dulu GP-nya. Kalau GP-nya ada tulisan bulk billing atau bulk billing tulisannya gitu ya. Nah, itu bisa di cover oleh Medicare. Kalau enggak, biasanya bisa dikasih diskon 40%. Makanya cari GP-nya yang bulk billing ya, yang bulk billing itu biar bisa di cover sama Medicare. Soalnya di cover 100% oleh Medicare kalau ada bulk billing. Dan si Medicare ini tidak mengcover untuk dental care ya. Jadi untuk gigi kayak gitu ya, nggak di cover. Soalnya di sini itu cabut gigi atau urusan gigi apapun itu sangat mahal ya teman-teman. Cabut gigi satu aja bisa
berapa ya, 25 juta. Seperti itu ya. Jadi urusan masalah gigi itu sangat-sangat mahal di Australia, dan si Medicare nggak cover masalah dental care. Dan kalau mau di cover atau mau dibiayain, biasanya harus punya private insurance di Australia ini. Dan ada teman saya yang di sini nanya, dia pemegang visa kerja, nanya ke saya gitu kan, Kang, kalau kita sebagai pemegang visa kerja, apakah bisa dapat Medicare? Jawabannya tidak bisa dapat. Si Medicare itu didapatkan hanya untuk, atau dikasih oleh government itu hanya untuk permanent resident dan citizen Australia. Nah, kalau pemegang visa-visa yang lainnya seperti visa student, visa kerja, atau visa working holiday seperti itu ya, itu kan udah ada private insurance. Makanya pas pengajuan visa itu kan suka ada insurance. Itu wajib. Soalnya tidak bisa mendapatkan Medicare dari government Australia. Makanya si visa student, visa kerja itu harus ada private insurance dan kita harus bayar. Dan private insurance dan Medicare itu kan si private insurance harus bayar kita per bulan ya sekitar $100 ya per bulan kalau private insurance. Nah, kalau si Medicare itu gratis, dibiayain oleh si government. Itu perbedaannya antara Medicare dan private insurance. Kalau si Medicare dibiayain oleh government Australia, dan kalau si private insurance itu kita harus bayar sendiri. Dan si Medicare ini diperuntukkan hanya untuk permanent resident dan citizen Australia. Seperti itu teman-teman. Oh iya, dan satu lagi, si Medicare itu nggak bisa cover masalah ambulance service. Jadi kalau teman-teman butuh ambulans, ada emergency, si Medicare itu nggak bisa cover. Makanya si Medicare, si ambulans ini biasanya kita mendapatkannya di private insurance. Kita bisa mendapatkan paket di private insurance, misalnya buat ambulansnya kita bisa bayar ya $9 per bulan atau berapa ya, $9 per bulan kalau nggak salah, sekitar segituan ya, tergantung ambulansnya apa ya, seperti itu ya. Jadi si Medicare itu nggak cover masalah ambulance service ya. Nah, dan perbedaan rumah sakit publik atau public hospital dan private hospital di Australia itu, perbedaannya kalau si public hospital ini atau rumah sakit umum ini di cover atau dibiayain oleh si government. Jadi gratis semuanya dan di cover oleh Medicare. Dan kalau si private insurance itu kita harus bayar. Soalnya private ya, jadi kayak swasta. Kalau di Indonesia itu kayak swasta. Jadi kita harus bayar di private insurance. Tapi ada plus minusnya ya. Kalau di public hospital, kita misalnya mau treatment atau apapun itu harus ngantri. Dan ngantrinya lama itu teman-temannya, nggak bisa langsung di take care ya. Misalnya kalau meskipun emergency, misalnya nih ada keadaan darurat, emergency, kita datang, darurat itu kan. Nah, emergency juga dicek dulu teman-teman, apakah ini mengancam nyawa atau tidak. Kalau tidak mengancam nyawa, si emergency juga biasanya suka nunggu. Si pasien emergency biasa nunggu sampai 3 jam, 4 jam gitu kan, sampai sekarang pun masih seperti itu ya. Jadi lagi kewalahan juga si pihak rumah sakit. Jadi emergency itu kalau dicek sama si rumah sakitnya, oh ini masih bisa hidup sehari, 2 hari, 3 hari misalnya gitu, tidak terlalu mengancam nyawa misalnya seperti itu penyakitnya, dibiarin dulu, bukan dibiarin dulu tapi nunggu antrian. Nah, kalau sudah sampai mengancam nyawa atau ya parah kasusnya, itu langsung ditanganin seperti itu ya. Jadi di public hospital itu harus nunggu teman-teman, jadi nggak bisa langsung di treatment sama si rumah sakitnya. Berbeda dengan private hospital. Nah, kalau private hospital kan kita bayar nih. Nah, itu langsung ditanganin, jadi nggak usah nunggu ya. Teman-teman bisa langsung masuk dan soalnya kita bayar. Dan kita bisa dapetin private hospitalnya itu dengan ya lewat private insurance. Teman-teman bisa daftar di private insurance. Misalnya ada pertanyaan, boleh nggak punya Medicare dan punya private insurance? Boleh. Misalnya Medicare nih, Medicare nggak cover dental care ya, masalah gigi, ambulan, sama private hospital. Kalau stay di private hospital seperti itu ya. Nah, teman-teman ngambil insurance-nya, ngambil private insurance-nya yang tidak tercover oleh Medicare, misalnya gigi atau ambulan atau private hospital seperti itu ya, di private insurance-nya. Nah, yang terakhir saya bakalan bahas mengenai viewers comment of the week. Siapa ini yang saya pilih untuk
minggu ini ada, ntar dulu ya, saya pilih di handphone tuh udah ada kemarin tuh, mana ya, oh ini nih, @fadlimuhammad op12. Jadi dia bertanya nih, Kang Fadli ini, Mas mau bagusnya masukin lamaran kerjanya di hari kerja atau bisa di Sabtu, Minggu atau hari libur ya, pada link pencarian kerja di SIK. Nah buat Kang Fadli atau buat teman-teman ini ya, kalau mau masukin lamaran itu bebas ya, mau hari apa saja, mau Sabtu, Minggu ataupun public holiday atau libur nasional ya, itu boleh masukin lamaran aja lewat online gitu kan. Dan biasanya nanti si perusahaan juga menjawabnya di hari-hari kerja, misalnya Senin sampai Jumat antara itu ya. Jadi tunggu aja beberapa hari, misalnya kita masukin Sabtu, ya mungkin kalau jawabannya Senin, Selasa, Minggu kan biasanya libur seperti itu ya. Jadi intinya mau masukin lamaran di online, di SIK, di aplikasi SIK ataupun Jora, Indeed, LinkedIn seperti itu, bebas mau hari apa aja ya, Sabtu, Minggu ataupun public holiday seperti itu. Segitu aja konten hari ini. Terima kasih selalu menyimak channel Info Australia. Semoga bermanfaat semuanya dan semoga bermanfaat buat teman-teman juga. Jangan lupa selalu minta doa sama orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.